bahan pokok gitu. Itu kan hasil ijtihad ulama, kesimpulan ulama. Ya, Nabi orang ngobrol. Enggak bang, ini mah bukan untuk menanggapi. Yang penting saya sudah menyampaikan, biarin lah. Tanggal capek kayak ngobrol dengan orang dengan onta. Izin turun dulu. artinya gini, Bang Hafi itu Jadi dulu Bang, saya mau izin turun dulu. Mau sholat Bang ini Hafi sudah itu kan asar nih. Udah duhur. siap, siap. Jadi Bang Hafi itu kan seakan-akan harus spesifik. Padahal dia sendiri tidak punya dalil yang spesifik juga secara hadis tentang Nah ini zakat, baru turun dari tentang rombongan. zakat fitrah itu. Zakat fitrah Itu coba. saja. Wah ini mau baca kitab apa ini? Kitab Injil atau kitab Taurat ini? Gak apa-apa mau mungkin mau Kata zakat si, fitrah itu. ini kata si Bantal, kalian semua setara murid ibtidak. Ini orang bahlul, tolol, bego, sudah membacakan ke dalam kitab Tuhfah. Pengarangnya itu ada Ibnu Hajar Al Asqalani. Dasar orang bego, sulit ya kalau menghadapi orang bego. Itu saja. Menurut saya itu Assalamualaikum warahmatullahi masalah wabarakatuh. sholat dulu duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nah, Bang Hafi itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kiai, namaku selamat siang. Bunganya banyak. Siang-siang selamat. Ngapain itu Quran itu terjemah? Memang nih ya telafut itu sunnah bukan wajib. Jadi tanpa bilang usolli nggak masalah kan bukan wajib memang. Ngapain menunjukkan kitab awewena? Assalamualaikum. Saya tahu maksudnya. Kok saya tanya? Hanya Allah. Nah, saya sukanya itu ketika ada argumentasi karena kebetulan saya tinggal di komplek perumahan itu 50% orang Wahabi lah. 50% kita orang Aswaja. Nah, jadi gini Kang Mabas, pengalaman saya ya. Jadi kita mau ngejelasin pakai kitab apapun, dari kitab Tuhfah, dari kitab apapun, mereka tidak akan menerima. Karena kenyataannya mereka itu sebenarnya bukan tidak menerima dalil ataupun kitab yang dijelaskan, tetapi atas dasarnya ketidaksukaan di dalam dirinya. Sampai di sini gini Kang, sholat Jumat tidak pernah mau bareng karena dianggap tidak sah sama mereka. Dari zakat di sini mereka tidak mau bareng, dianggap tidak sah. Dari kurban semuanya. Dan beberapa kali pun misalkan kita sepil nih kitab ini ya, malah kita sering nih baca kitab ini, mereka tidak akan menerima meskipun dalilnya soheh, keterangannya soheh, itu tidak akan menerima dan mereka akan membantah gitu. Iya, makanya begini Bang. Tuhan Wahabi punya jari, punya tangan, punya mata, punya kaki, dan panjangnya 30 hasta, langsung diletakkan di neraka, mengkerut, kata si Khalid Basalamah. Jadi Tuhan Wahabi emang gak punya kepala, apalagi pengikutnya, gak punya kotak. Ya, makanya kita di sini di komplek ya, kita menstempelin mereka itu gini, kita anggap aja mereka itu panitia surga gitu, karena apa yang mereka ucapkan menurut mereka benar dan kita itu salah gitu. Karena ini kan masjid kita dua di sini ya, dan mereka tidak mau gabung, malah sholat Jumatnya ini dia tidak sholat Jumat di komplek ini, malah cari komplek lain yang satu Wahabi. Ternyata Wahabi itu terbagi 4 juga, jadi meskipun sesama Wahabi ini, mereka itu pun tidak akur, ada pemahaman lain lagi gitu. Jadi di dalam Wahabi itu ada jihadi, ada harokah, ada dakwah gitu. Ya kalau yang misalnya tidak ekstrim disebut salafi boleh. Nah gitu. Seragam. Di sini kan kebetulan nih di Bogor malah banyak masjid besarnya kan di sini Roja. Ini persis dekat rumah saya nih, kehalang 3 rumah nih masjid Rojanya. Iya, biar itu kan Dajjal. almarhum si Ajid itu yang meninggal si Ajid. Nah, ketika si Ajid mati meninggal, terus si Piranha ya, saya sebut Piranha aja gitu ya. Nah, justru yang mereka terima itu ketika dari kelompok mereka, meskipun kita sepil kitab ini,
kita berargumentasi, tabayun, saya udah mencoba lah lebih dari 15 kali datang ke rumah beliau untuk mencoba tabayun, menjelaskan dari sisi kitab gitu. Tetapi mereka tidak menerima karena pada intinya benar itu menurut mereka, bukan menurut hukum yang ada di dalam kitab yang kita pelajari. Karena kali-kali lagi, mohon maaf nih orang-orang yang aku salafi ya, ketika kita suruh baca kitab, terus kita bedah secara sorop nahu, mereka nggak ada yang mudeng. Jadi menganggap remeh tentang sorop nahu, apalagi lah mantek yang kayak gitu, yang mantek dan yang lainnya gitu, bayan yang lainnya. Jadi yang menurut mereka benar itu, ketika si dalil, si hadis ini tahu, mereka langsung menganggap bahwa diri mereka pun bisa jadi ustaz. Mereka paling dari buku talar gitu, Al-Quran talar. Nah, saya sering ketika ceramah nih bulan Maulid kemarin, kalau dasarnya langsung harus dari Rasul, coba kalian beli madu, jangan di Indomart atau di Alfamart. Sarang tawon lo sedot pakai mulut kalian, apakah jontor apa enggak? Gitu. Kalau berbicara kata tadi tidak boleh pakai sorop nahu, tidak boleh pakai kias ijma, lah sama saja ketika kita minum madu, langsung dari sarang tawon yang enggak beli di Indomart mau itu. Kata saya konyol. Ya itu kalau langsung itu lambungnya double ya. Nah, nanti jadi bimoli, bibir monyong 5 cm. Jadi kita berdebat dengan apapun, pada intinya ya dalilut. Kalau di sini makanya sering ribut. Malah minggu kemarin kita di desa ribut di desa karena masalah mereka tidak mau bersatu. Lah menurut saya kan gini, ya wis, Anda yang aku salafi, yuk bareng-bareng sholat di sini. Ayo bareng-bareng. Kalau menurut kalian bacaan orang kita salah, dari mana salahnya? Sempat kejadian 3 hari yang lalu, Kang, sholat maghrib imamnya 2. Jadi bareng-bareng di depan imamnya 2. Yang satu orang aswaja, yang satu orang salafi. Karena mereka tidak menerima diimami oleh orang aswaja. Akhirnya 2 nih berdiri di depan. Akhirnya Si Wahabi itu Islamnya masih dipertanyakan loh. Itu yang Wahabi menganu ke belakangan jadi imamnya tuh. Nah, Berarti koceluk. Enggak, itu kayak topeng, nggak punya kepala. padahal kan saya pribadi gitu Kang ya, mohon maaf kalau misalkan yang diperebutkan masalah bab puru, oke, kita saling toleransi gitu ya. Tetapi jikalau mereka sudah merasa paling benar dan merasa panitia surga, ya kita bingung. Mau kita sepil kitab apapun, baca keterangan kitab apapun, kita tetap salah di mata mereka dan kita tetap ahli bid'ah, ahli neraka. Jadi mungkin mereka jadi orang dalam gitu. Pertanyaan saya gini, kalau ada orang Wahabi ya sering ngomongnya, apa mereka punya orang dalam gitu? Gitu. Ya intinya lah seperti itulah kalau orang Wahabi. Meskipun makanya saya dari kemarin akan sepil baca kitab ini, kitab itu gitu. Mereka itu nggak akan menerima dan mereka itu akan lebih ketika kita baca kitab, mereka langsung ambil HP cek di Google Kang. Langsung dicari hadisnya di Google. Jadi bukan di kitab. Ya, jadi seakan-akan pondok-pondok pesantren yang dahulu kitab kuning itu tidak bermakna di kepala mereka gitu. Seperti itu. Ya makanya mereka ahli bid'ah. Karena saya lah kalau dikit-dikit bid'ah, kenapa rumah lo 2 lantai? Kenapa kalau nggak ada daun kurma minimal daun kelapa apa kayak gitu?